Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala yang dimana membedakan seorang manusia yang dan hewan. Itu berupa akal, dan akal akan digunakan untuk berpikir. Maka saya, Khairul Ilmuwan, mahasiswa komunikasi Islam, komunikasi penyiaran Islam Universitas PTIK Jakarta, izinkan untuk membahas sedikit tentang ilmu pikir, di mana ilmu pikir ini akan membantu kita untuk mengetahui bagaimana pemikiran itu bisa mempengaruhi perilaku manusia dan bagaimana kita sebagai manusia itu mengendalikan pikir agar dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penjelasannya yang pertama kita gambarkan pikir. Pikir di sini itu akan melahirkan yang namanya pemikiran. Baik. Nah, sampai di sini kita tak ketahui bahwa sebagaimana software itu mempunyai virus. Dan pikiran manusia juga Allah beri virus. Yang pertama dalam pembahasan ini itu adalah amaroisu. Saya singkat saja AM. Apa yang dimaksud dengan amaroisu? Amaroisu ini seperti kebiasaan seseorang untuk melawan nilai-nilai ajaran Islam. Hati dia itu tidak akan tenang terhadap nilai-nilai kebenaran. Nah, penjelasan singkatnya seperti itu. Yang kedua adalah awam. Kita sebut aja awi. Apa yang dimaksud dengan awam? Awamah di sini yaitu kebiasaan manusia seperti galau, menunda-nunda, bingung dan lain-lain. Hal ini disebabkan karena adanya dorongan dari nafsu manusia. Yang ketiga, kita sama-sama ketahui dua ini akan dipengaruhi kuat oleh setan. Ya, jadi ketika tiga hal ini terus mempengaruhi manusia untuk mengelabui pemikiran manusia agar menjauh daripada Allah, oleh karena itu perlunya kita untuk memperkuat pikir kita agar dapat memperkuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka outline-nya pikir akan melahirkan pemikiran. Nah, pemikiran ini akan nempel kepada manusia. Contohnya, pemikiran Aristoteles, pemikiran Om Bagus, pemikiran siapapun itu. Ketika sudah menjadi pemikiran, ia akan melahirkan yang namanya sikap. Nah, sikap ini akan menempel kepada manusia. Dan terakhir, dia akan menjadi jiwa. Oke. Lanjut. Dari sikap dan jiwa kita akan bahas fokus ke sini teman-teman. Sikap, pemikiran akan melahirkan sikap. Maka bentuk pemikiran kita ada hari ini dapat dilihat dari sikap kita. Bagaimana mulut kita membicarakan orang lain, apa yang kita gunakan dengan telinga kita, apa kita gunakan dengan mata kita, apa yang kita gunakan dengan seluruh tubuh kita. Mohon maaf, kemaluan, kaki, tangan dan lain-lain. Maka diri kita saat ini itu adalah hasil dari rentetan pikir, pemikiran, dan akhirnya menjadi sikap. Lalu akan menjadi jiwa, karena semua ini telah menjadi terbiasa. Dan manusia pada tahap ini akan menjadi terbuat sesuatu itu akan didasari oleh di bawah alam sadar. Maksudnya apa? Semua sudah terbiasa dan manusia tidak akan berdaya terhadap apa yang sudah menjadi terbiasa. Oleh karena itu, agar manusia tidak salah pikir, maka kita harus menggunakan ilmu berpikir untuk apa? Untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita kuat untuk mengalami atau melawan dari tiga virus ini. Maka di poin ini menurut Om Bagus itu ada 7. Yang pertama adalah takwa. Nah, kita perlu namanya berpikir, dimana itu kita tahu itu ada ikhtiar atau perjuangan.
Namun yang kedua, setelah kita berpikir guna untuk apa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama adalah takwa. Takwa di sini kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada hidup di dunia, pada siapa? Orang tua. Yang kedua adalah guru. Kepada orang tua dan guru. Manut kepada orang tua dan guru yang dimana kedua orang ini menjadi wasilah untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita perlu untuk mengendalikan pikir. Guna yang kedua adalah iqra, atau dia bahasa Indonesianya disebut dengan membaca. Membaca apa? Itu memasukkan semua ilmu ke dalam pemikiran kita. Nah, di sini itu ada 4 poin, 4 bagian ilmu. Pertama adalah Quran dan hadis. Yang kedua adalah pengetahuan. Yang ketiga adalah wawasan. Yang keempat adalah pengalaman. Kemudian setelah nomor 1 sudah dilakukan, nomor 2 sudah dilakukan, kita masuk ke tahap nomor 3. Apa itu? Penghayatan. Sampai dengan apa? Pemahaman. Di mana pada tahap ini manusia akan memproses apa yang sudah dilakukan sebelumnya, takwa dan iqra, yaitu mengolah apapun yang sudah dimasukkan ke dalam pikir guna sampai ke pada tahap paham. Maka di sini letaknya paham. Nah, ketika sudah sampai pemahaman, orang biasanya akan selalu diberi ujian. Pada saat diberikan ujian, maka akan terjadi perkelahian antara pikir dan ujian. Ini terus bolak-balik untuk bagaimana manusia ini agar tidak salah menanggapi sesuatu. Nah, poin yang keempat itu adalah fight, yaitu memastikan sampai ke titik akhlakul karimah. Nah, di sini ketika fight ini dilaksanakan, di sini ada letaknya namanya qulub atau hati. Nah, maka tetapkan pada hati kita harus memenangkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kegiatan setelah 1, 2, 3, 4 dilakukan, kita melaksanakan monitoring. Makanya kita tidak bisa untuk merasa selalu benar, karena manusia pasti ada salah. Kita butuh monitoring atau yang dalam Islam disebut dengan muhasabah. Pada tahap monitoring, kita mengkaji lagi ke belakang apakah yang kita lakukan sudah benar atau belum, apakah kita ada salah atau belum. Maka coba kita renungkan. Di sini ada benar dan ada salah. Ketika manusia benar, maka kita lanjut ke poin 6. 6A lah katakan. 6A yaitu benar maka istiqomah. Jika manusia itu dalam mentoring itu salah, dia harus mengambil yang dikatakan dengan taubatan nasuha. Semua ini dilakukan agar apa? Kembali lagi untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 sudah dilakukan, sampailah ke tahap 7, di mana tahap 7 ini adalah kata kuncinya sebagai ulul albab, yaitu melakukan inovasi, eksplorasi terhadap penciptaan langit dan bumi guna tercapainya peningkatan iman dan takwa, prestasi dalam amal soleh untuk mencapai maslahat menuju manfaat agar tercapainya husnul khotimah. Maka rentetan ini semua kita pelajari semua agar manusia itu dapat memelihara yang namanya pikiran yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah sampai mana titik berpikir kita saat ini? Karena sejatinya manusia
perlu menggunakan ilmu untuk mengelola apapun yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Saya Khairul Muan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.